Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam video ini mengenai fisika listrik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat untuk terus belajar mengenai fisika listrik ini. Di video ini kita akan masuk ke hal yang menyangkut atau yang berhubungan dengan kapasitan atau kapasitor, ya. Jadi fokus kita bab ini pada video ini adalah suatu contoh yang sangat ekstrim, yaitu adalah kapasitor. Jadi kapasitor ini merupakan suatu alat yang dimana energi listrik itu dapat disimpan, ya. Contohnya baterai dalam sebuah kamera, dia menyimpan energi di dalam unit photoplastnya dengan mencharge kapasitor, ya. Jadi baterai dapat menyimpan energi, tapi hanya pada jumlah yang rata-rata saja, normal, ya. Jadi terlalu lambat jika dipergunakan untuk kamera yang ada unit photoplastnya. Terlalu lama untuk memancarkan flash cahayanya. Namun jika menggunakan kapasitor yang bermuatan, itu dapat menyimpan energi cukup besar ketika unit photoplast itu di-trigger. Jadi energi yang cukup ini memungkinkan unit kamera untuk memberikan cahaya yang cukup terang, ya. Jadi dalam tahap ini diskusi kita mengenai kapasitor, ya, adalah menentukan seberapa banyak muatan dapat disimpan. Nah, di sini seberapa banyaknya ini dinamakan dengan kapasitansi. Video ini pembahasan menyangkut 6 item, yaitu kapasitansi, menghitung kapasitansi, kapasitor di dalam pasangan paralel dan seri, ya, energi yang tersimpan di dalam medan listrik, kapasitor dengan sebuah dielektrik, dan dielektik dan hukum Gauss, ya. Jadi ini tujuan dan pemikirannya, ya. Jadi idenya itu, ya, ini. Kita lanjut saja. Di sini menunjukkan adanya gambaran ukuran dan bentuk dari kapasitor, ya. Jadi kapasitor itu adalah device atau alatnya, sedangkan kapasitansi adalah kemampuan seberapa banyak kapasitor itu mampu menyimpan muatan, gitu, ya. Lalu gambar selanjutnya di bawah ini adalah menunjukkan elemen dasar dari suatu kapasitor, ya. Di sini ada dua konduktor yang terisolasi, ya. Apapun bentuknya, ya. Tidak masalah geometrinya, datar atau bukan, kita akan menyatakan atau mengatakan bahwa itu adalah sebuah konduktor. Kita lihat di sini, ini ada dua lempeng, ya. Dua lempeng yang permukaannya mempunyai luas A, ya. Dan terpisah oleh jarak D. Kedua lempeng ini dimuati dengan jumlah yang sama, tetapi berbeda tanda, ya. Yang satu plus Q, yang bawahnya adalah min Q, ya. Tentunya lempeng ini bisa bermuatan karena kapasitor ini dimuati, ya. Dimuati sehingga lempeng ini mempunyai muatan yang sama besar, tapi tandanya berbeda, berlawanan, ya. Kita lihat di sini, ya, karena kedua permukaan ini adalah konduktor, maka kita bisa melihat di sini ada permukaan ekuipotensial yang terbentuk di antara kedua lempeng dan di luar lempeng. Terlihat di dalam lempeng ini medan listrik terlihat uniform, ya, sedangkan di luar itu tidak uniform. Delta P yang dipergunakan di dalam notasi selanjutnya, notasi
notasi sebelumnya akan dipergunakan V, ya, akan dipergunakan yang tadinya delta P itu adalah P. Jadi yang maksud dengan P di sini itu menyatakan beda potensial antara kedua lempeng, ya. Jadi di sini muatan Q dan beda potensial P dari sebuah kapasitor adalah membentuk suatu konstanta pembanding, ya. Konstanta pembanding dalam hal ini adalah C, di mana C ini dinamakan dengan kapasitansi dari suatu kapasitor. Ya. Nilai dari kapasitansi kapasitor ini bergantung pada geometri daripada lempeng atau plat tersebut dan bukan kepada muatan atau beda potensialnya. Kapasitansi merupakan ukuran seberapa banyak muatan dapat disimpan di dalam lempeng untuk menghasilkan beda potensial tertentu di antara kedua lempeng tersebut, ya. Semakin besar kapasitansi, maka semakin banyak muatan yang diperlukan. Satuan SI dari kapasitansi adalah coulomb per volt, ya. Satuan ini sering dipergunakan nama yang khusus, ya, yaitu farad. Jadi 1 farad itu sama saja coulomb per volt, ya. Jadi yang sebelumnya dipergunakan 1 coulomb per volt, ya. Ini yang lebih umum adalah 1 farad, ya. Jadi 1 farad itu menyatakan kapasitansi atau seberapa banyak kapasitor itu mampu menyimpan muatan dengan beda potensial 1 volt. Cara untuk memuati sebuah kapasitor adalah dengan cara menempatkannya ke dalam suatu rangkaian listrik dengan sebuah baterai. Ya. Rangkaian listrik ini adalah sebuah pad atau jalur di mana muatan itu dapat mengalir. Baterai di sini adalah sebuah device yang mempertahankan atau memaintain beda potensial tertentu di antara terminal-terminal dengan cara reaksi elektrochemical di internal daripada baterai itu, ya, atau aki dalam hal ini, di mana gaya-gaya listrik itu dapat berpindah. Di sini baterai B, switch S, dan kapasitor yang belum dimuati, ya, dihubungkan dengan kabel dalam suatu rangkaian, ya. Ini S switch masih dalam keadaan terbuka, ya, belum terhubung. Rangkaian ini dapat dibuat dalam bentuk diagram, skema diagram seperti ini, ya, di mana kapasitor dilambangkan dengan seperti ini, baterai, ya, dan switch. Ketika switch masih dalam keadaan terbuka, maka kapasitor ini masih mempunyai beda potensial yang 0. Dia belum kapasitor ini belum termuati. Berarti di sini rangkaiannya belum lengkap. Ketika switch S di sini terhubung, ya, atau ditutup atau terhubung, maka aliran akan mengalir, ya, di mana di sini muatan plus, ya, muatan plus, karena yang mengalir itu adalah elektron, maka elektron di dalam lempeng H di sini, ya, dia akan berpindah ke baterai, ya. Sehingga lempeng H ini dia mempunyai kekurangan elektron, tapi kekurangan elektron kekurangan elektron karena elektronnya berpindah kemari. Lempeng H ini bermuatan positif, ya. Begitu juga untuk lempeng L, ya, karena di sini dihubungkan dengan kutub negatif daripada baterai, maka elektron di baterai elektron di baterai dia akan mengalir ke sini ke lempeng L, sehingga lempeng L itu mengandung elektron yang berlebih, sehingga lempeng L ini mempunyai
jumlah elektron yang lebih besar sehingga bermuatan negatif. Ini ada checkpoint ya. Checkpointnya adalah apakah kapasitansi dari sebuah kapasitor bertambah, berkurang, atau tetap sama ketika muatan Q-nya didabelkan dan ketika beda potensial P-nya di 3 kali lipatkan ya. Jawabannya adalah ketika muatan Q-nya itu didabelkan ya, karena lempengnya ini tidak berubah dan kapasitans dari kapasitor itu bergantung kepada bentuk dan ukuran daripada kapasitornya tersebut, maka selama kapasitornya tidak berubah, maka kapasitansi daripada kapasitor itu tidak berubah, jadi sama ya, walaupun Q-nya diperbesar ataupun beda potensialnya dilipatkan berlipat-lipat, tetap saja kapasitansinya selama kapasitornya sama, maka kapasitansinya tidak berubah. Dalam arti adalah sama. Oke, lanjut. Kita sekarang akan menghitung kapasitansi ya. Berapa banyak kapasitor itu mampu menyimpan muatan. Untuk menyatakan medan listrik E di antara lempeng kapasitor, kemuatan Q pada lempeng yang lain, kita menggunakan hukum Gauss. Hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu sinol integral tertutup E dot dA sama dengan Q, di mana Q adalah muatan yang ditutupi oleh permukaan Gauss, dan integral tertutup E dot dA itu merupakan flux listrik ya, net, flux listrik net dari sebuah permukaan. E di sini ya akan mempunyai besar yang uniform, dan vektor E dan dA itu adalah sejajar. Jadi kita dapat mereduce ya persamaan ini menjadi Q sama dengan sinol EA, di mana A adalah luas bagian permukaan Gauss ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jika kita buat permukaan Gauss seperti ini ya, di mana E-nya ini adalah uniform ya, dan beda potensial di antara lempeng kapasitor dapat dinyatakan dalam bentuk medan E seperti ini ya. Dan DS kita ambil itu mulai dari muatan negatif ke muatan positif, jadi arah S-nya ke sana. Jadi S dan E itu mempunyai sudut 180 derajat, sehingga cos-nya adalah cos 180 derajat adalah minus, dan E uniform ya. Jadi di sini I-nya itu mulainya dari muatan negatif ya. Jadi karena E dot ds itu min kali min adalah plus ya. Jadi sama saja integral dari minus ke plus itu EDS, dan P ya ini sebagai pengganti daripada beda potensial yang ada di sini. Jadi P ini menyatakan potensial yang ada di final ke potensial yang ada di I. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, jadi kita di sini kita asumsikan ya bahwa besar penampang daripada lempeng ini adalah sangat besar ya. A-nya dalam hal ini adalah sangat besar. Di sini kan kita mengambil permukaan Gauss itu pada lempeng yang bermuatan positif ya. Dari slide sebelumnya, maka beda potensial atau potensial di antara kedua lempeng ini yang dituliskan dengan V itu sama dengan integral min plus EDS ya. EDS karena E-nya uniform ya. Uniform jadi E-nya bisa keluar. Kita mengabaikan E yang ada di ujung-ujung lempeng ini ya, karena lempeng ini sangat besar permukaannya ketimbang jarak D ya. D-nya ini kecil ya. Jadi
integral E dot ds, E-nya bisa keluar, sehingga integral ds-nya dari 0 sampai ke D. Ya, 0-nya awalnya mulai dari lempeng yang bermuatan positif, sehingga sama dengan potensialnya itu, ya, potensial kedua lempeng ini adalah ED. Dengan menggunakan rumus Q sama dengan CP, maka C sama dengan P per D, P adalah ED dan Q-nya adalah ini, ya, maka kita akan mendapatkan C itu adalah C0A per D. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kapasitas dari kapasitansi atau kemampuan menyimpan muatan dari suatu lempeng kapasitor itu hanya bergantung kepada luas permukaan dan jarak. Yang semakin besar luas permukaan, maka kapasitannya akan semakin besar. Semakin kecil D-nya, jaraknya, maka kapasitannya akan semakin besar pula. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menghitung kapasitansi dari suatu kapasitor yang berbentuk cylindrical, ya. Cylindrical atau silinder, ya. Kapasitor silinder ini panjangnya L, ya. Panjangnya L yang dibentuk oleh dua silinder koaksial. Nah, ini kabelnya berbentuk koaksial, ya. Yang satu di bagian luar, satu lagi di bagian dalam. Yang berjari-jari masing-masing adalah A dan B. Kita asumsikan bahwa L, ya, panjang kabel itu sangat besar dibanding dengan B, ya, B jari-jari ke silinder yang luar ini, ya, sehingga kita dapat mengabaikan medan listrik yang ada di ujung-ujung silinder, sehingga lempeng mengandung muatan yang besarnya Q. Seperti permukaan Gauss, kita akan memilih silinder dengan panjang L dan radius R. Nah, ini adalah permukaan Gauss yang kita pilih, ya. Pad geraknya itu seperti pada slide sebelumnya, itu dimulai dari sini ke arah dalam. Jadi di sini Q sama dengan sin0EA, A-nya itu adalah permukaan silinder, ya, yaitu 2pi R kali L, ya, dimana, ya, oke, sehingga E-nya itu adalah Q sama dengan 2pi sin0 L per R, ya. Sekarang beda potensial di dalam kabel ini adalah integral dari min ke plus EDS, ya. E-nya kita ambil dari sini, ya, Q 4pi sin0, sehingga ini menjadi integral dr per R dari B ke A, ya, karena dari B ke A, karena mulainya dari muatan negatif ke yang bermuatan positif, sehingga integralnya hasilnya adalah ln B per A. Jadi dengan mengambil persamaan C sama dengan Q per P, maka C, Q-nya kita ambil ini dan P-nya kita ambil ini, sehingga kita dapatkan 2pi sin0 L per ln B per A. Jadi kita lihat lagi di sini bahwa kapasitansi, ya, kemampuan menyimpannya itu hanya bergantung kepada geometris, sekali lagi, yaitu panjang daripada kabelnya dan jarak B dan A-nya, B per A, ya. Selanjutnya kita akan menghitung kapasitor di dalam bola, ya, spherics, ya. Bola di mana di dalamnya juga ada konduktor yang bermuatan positif yang berbentuk bola juga. Nah, di sini yang membedakan hanya penampangnya saja, ya, karena ini berbentuk bola bukan silinder, maka luas penampangnya adalah 4pi R kuadrat, ya. Jadi kita bisa mengeluarkan E-nya dari sini, yaitu sebesar 4pi sin0 Q per R kuadrat, diintegralkan dari negatif ke positif, sehingga kita dapat Q per 4pi sin0 B min A per AB, ya, sehingga C-nya adalah 4pi sin0 AB per B min A, ya. Ini adalah kapasitor untuk spherics, ya. Selanjutnya
kita akan menghitung kapasitan dari konduktor spherics yang diisolasi tunggal. Ya. Jadi, kalau tadi sphericsnya 2 ya, yang ada di bagian luar dan ada di bagian dalam. Kalau ini adalah tunggal yang mempunyai jari-jari R. Ya. Spherics yang bagian luar itu radiusnya itu sangat besar. Ya. Jadi di sini medan garis ini akan meninggalkan permukaan dari konduktor yang diisolasi ini. Ya. Dinding-dinding ruang di mana konduktor ini ditempatkan itu dapat berlaku secara efektif, ya, seperti spherics yang jari-jarinya ini tak hingga, ya. Untuk mendapatkan kapasitan dari sebuah konduktor, kita akan menulis C sama dengan 4pi sin 0 A per 1 min A per B, ya, dengan mengambil B-nya itu tak hingga karena spherics yang kedua itu R-nya sangat besar, maka B-nya tak hingga, sehingga kita akan mendapatkan kapasitannya adalah 4pi sin 0 kali R, ya. Lanjut. Jadi di sini ada gambar, ya, di mana switch S, ya, yang ditutup akan menghubungkan muatan kapasitor yang awalnya tidak termuati, di mana kapasitor itu mempunyai kapasitas 0,25 mikrofarad, ya, ke baterai dengan beda potensial adalah 12 volt. Ya. Lempeng kapasitor yang lebih rendah yaitu mempunyai ketebalan L adalah 0,5 cm dan luas permukaannya adalah 2,2 kali 10⁴ 4 meter persegi, ya. Dan ini mengandung koper, ya. Koper di mana kerapatan daripada konduksi elektronnya adalah 8,49 kali 10⁻28 elektron per meter kubik, ya. Dari depth T di dalam lempengnya, ya, jadi ada jarak antara lempengnya itu adalah D. Elektron harus bergerak ke lempeng permukaan kapasitor menjadi bermuatan. Ya, jadi di sini ditanya dari kedalaman D yang berapa, ya. Ditanya D-nya dari kedalaman D yang berapa, di mana lempeng itu harus elektron itu bergerak ke lempeng ke permukaan lempeng sebagai kapasitor yang dimuati, gitu, ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan CV, ya. C-nya adalah 0,25 mikrofarad, ya, dan 12 volt, sehingga kita dapat Q-nya itu adalah 3 kali 10⁻⁻6 kolom. Nah, N ini menyatakan banyaknya elektron, ya. Muatan dibagi dengan besarnya muatan elektron itu adalah sekian, 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom, sehingga N banyaknya elektron adalah sekian, 1,873 kali 10⁻13 elektron. Kerapatan elektron, ya. Kerapatan elektron, banyaknya elektron per volume, ya. Volume yaitu A kali D, ya. Sehingga D-nya kita bisa dapat N per AN, yaitu D-nya sebesar 1,1 kali 10⁻⁻12 meter atau 1,1 pikometer, ya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa di sini D-nya itu sangat dekat sekali, ya, ke permukaan lempeng untuk bisa menggerakkan ke muatan ke permukaan negatif.